Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk mengerti. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam Yohanes pasal 6, ayat 56 hingga ayat yang ke-69. Dan ayat yang menjadi kuncinya adalah pada ayat yang ke-63. Firman Tuhan yang berbicara demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan tema yang saya mau ambil dalam renungan pagi hari ini adalah Yesus roti hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat bacaan kita itu, ini tidak bisa dilepaskan dari ayat dan perikop sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan itu adalah pekerjaan yang baik yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan kepada manusia. Mujizat memberikan makan 5.000 orang. Begitu juga Yesus berjalan di atas air hingga cerita tentang Yesus sebagai roti hidup. Apa yang dilakukan Yesus ternyata menjadikan banyak orang percaya. Dan banyak pula yang menjadi murid Yesus. Dan Yesus melihat dari dalam hati mereka bahwa banyak di antara mereka ternyata memiliki motivasi yang salah. Dan mereka memiliki motivasi yang mengikut Yesus pun salah. Bahkan ada yang mau menjadi murid Yesus bukan karena berdasarkan kebenaran yang mereka miliki dalam hati. Namun rupanya mereka telah makan roti dan mereka sudah kenyang. Peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk memberikan pengajaran, yakni soal roti yang dimakan oleh manusia. Seperti roti yang dimakan bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tetapi dengan pengajaran yang baru tentang roti hidup yang menjadi jaminan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanggaan bangsa Israel pada waktu leluhur mereka makan roti pemberian Allah ternyata telah membuat fanatisme yang kuat bagi mereka. Sehingga mereka mantap menjalani kehidupan mereka. Dan itu menjadi sugesti. Yesus memberikan pengajaran baru. Bahwa pemahaman tentang roti manna di zaman Musa yang diterima bangsa Israel itu tidak bersifat kekal. Dan Yesus nampaknya tidak mau terbelenggu dengan fanatisme pemahaman hidup. Sugesti di mana pemeliharaan Tuhan di padang gurun bagi bangsa Israel. Yesus berani memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah roti hidup. Dan dia melaksanakan pekerjaan di dunia ini karena dia diutus oleh Bapanya di sorga. Bila orang ingin memperoleh kekekalan dalam hidup mereka, maka manusia dapat makan tubuh dan minum darah Kristus. Itulah yang menyebabkan banyak orang tidak mau menerima ucapan yang disampaikan oleh Yesus, merasa tersindir, atau banyak mereka matanya tercelikkan ketika Yesus mengatakan demikian dan menganggap bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sebuah pernyataan yang keras sehingga mereka bersungut-sungut dan ada yang tergoncang imannya lalu mengundurkan diri. Mereka tidak mau mengikuti Yesus lagi karena Yesus mengatakan bahwa mereka makan supaya kenyang, tapi sekarang dia mengajarkan Yesuslah merupakan jalan roti hidup menuju kepada kekekalan. Begitulah bukti tidak kuatnya iman mereka. Karena mereka ternyata memiliki motivasi yang tidak benar ketika mereka beriman kepada Allah. Ketika Yesus bertanya pun kepada murid-muridnya, apakah mereka juga tidak ingin pergi meninggalkan Yesus? Karena mereka kecewa terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus tentang roti hidup. Salah satu murid dari 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus, yakni murid yang bernama Petrus, menyampaikan bahwa jawaban yang menunjukkan dia tidak tahu akan
kemana pergi kalau dia meninggalkan Tuhan. Namun dia yakin apa yang dikatakan Yesus adalah perkataan yang hidup. Itulah sebabnya Petrus percaya bahwa Yesus adalah yang Maha Kudus yang datangnya dari Allah. Dan itu memberikan keyakinan bahwa hanya percaya dan beriman kepada Yesus itu adalah jalan kehidupan menuju kekekalan. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu maka Yesus adalah roti hidup, roti rohani yang menyegarkan jiwa kita. Percayalah kepadanya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami bahwa Yesus adalah roti yang menghidupkan, roti yang memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Biarlah kiranya kami senantiasa percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.